Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Azizah dengan NIM 18102010076 akan membawakan sebuah presentasi materi dari mata kuliah Manajemen Media Massa yang berjudul Manajemen Media Cetak. Presentasi outline kali ini ada introduction, perbedaan, ruang lingkup, dan juga manajemen redaksi. Masuk kepada manajemen media cetak. Dari Ensiklopedia Americana, manajemen adalah seni mengoordinasi unsur-unsur faktor produksi menuju pencapaian tujuan suatu organisasi. Di mana kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno management yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Karenanya manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian untuk media cetak secara harfiah bisa diartikan sebagai sebuah media penyampai informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak yang disampaikan secara tertulis. Media cetak merupakan bagian dari saluran informasi masyarakat di samping media elektronik dan juga media digital. Nah, secara singkatnya, manajemen yaitu berarti pengelolaan atau pengordinasian, sedangkan media cetak yaitu media yang memuat informasi dalam bentuk cetak. Dan manajemen media cetak adalah pengelolaan media yang memuat informasi dalam bentuk cetak, yakni koran atau surat kabar, tabloid, dan majalah. Manajemen media cetak sendiri bisa disebut juga dengan manajemen pers, karena pers lebih merujuk pada media cetak. Selanjutnya masuk pada perbedaan dari media massa dan juga media cetak. Pada media massa sendiri, penyebaran berita melalui link yang dapat dikomersialkan dengan media sosial. Kemudian juga media massa ini dapat memenuhi kebutuhan pembaca pada kecepatan informasi dan penyebaran informasi. Dan juga ada adaptasi manajemen dengan melakukan penyesuaian yang lebih ramping dan mudah. Melainkan dengan media cetak, sebelum ditemukan internet, di mayoritas tempat umum maupun di rumah pasti terbiasa dengan adanya koran dan membaca koran. Dan juga informasi yang disampaikan dalam koran tersebut menjadi perbincangan hangat di tempat-tempat di mana koran tersebut tersedia. Dan yang terakhir, manajemen pada media cetak sendiri terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian redaksi dan bagian usaha atau bagian perusahaan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen media cetak. Terdapat alasan manajemen dibutuhkan dalam mengelola media. Manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi dalam organisasi media massa, juga fungsi-fungsi manajerial dalam organisasi media massa atau POAC. Hal yang perlu diperhatikan dalam menerbitkan media massa itu ada menerbitkan media sama dengan membangun hubungan baik. Menetapkan visi misi organisasi, pola komunikasi organisasi, dan juga keberadaan organisasi media. Kemudian mengenali pembaca, yaitu sama dengan mencari kiat pemikat. Dengan melakukan pendekatan geografis, pendekatan sosiografis, pendekatan psikografis, dan juga pendekatan terpadu. Nah, media tools di sini yaitu memenuhi kebutuhan perangkat keras dan lunak untuk membantu proses penerbitan media massa. Kemudian masuk ke manajemen redaksi. Pada manajemen redaksi sendiri, itu mengarahkan perencanaan isi, mengarahkan pengumpulan bahan, dan juga mengarahkan pengolahan bahan dan penyiapan isi. Nah, proses kerja redaksional sebuah media cetak meliputi news processing sebagai berikut. Terdapat 6
6 news processing. Yang pertama yaitu news planning. Dalam news planning terdapat rapat redaksi, perencanaan isi dan juga peliputan. Kemudian untuk news gathering atau hunting terdiri dari peliputan, wawancara dan juga riset data. Selanjutnya news writing terdiri dari penulisan dan juga penyusunan naskah atau tulisan. Kemudian news editing yaitu penyuntingan naskah. News layouting terdiri dari tata letak, setting, desain grafis dan juga perwajahan. Yang terakhir ada news printing yaitu proses cetak. Selanjutnya manajemen produksi dan marketing terdiri dari mengoordinasikan pencetakan, marketing iklan dan juga distribusi atau sirkulasi. Dalam manajemen produksi dan marketing terdapat juga bagaimana mengelola komponen biaya. Dalam mengelola komponen biaya ini terdapat perencanaan yaitu merencanakan biaya operasional redaksi, merencanakan operasional produksi dan juga anggaran marketing. Kemudian dalam mengelola komponen personal terdapat dari merumuskan pemberian kerja atau pembagian job desk. Kemudian ada merencanakan tahapan kerja dan yang terakhir ada merancang organisasi dan mekanisme kerja. Kemudian dalam format media terdapat newsletter, majalah, tabloid dan juga surat kabar atau koran. Dan di dalam meramu isi terdiri dari mengenali kategori informasi, menyusun panduan materi keredaksian dan juga rubrikasi. Selanjutnya pada penyuntingan atau kontrol kualitas isi terdiri dari pemeriksaan substansi informasi dan juga pemeriksaan teknik penyajian. Dalam mendesain atau mengemas informasi terdiri dari desain cover, desain halaman, penempatan teks dan huruf dan juga judul. Dan ada evaluasi penerbitan media massa di mana terdiri dari riset respons pasar atas penerbitan media yang diterbitkan. Terdapat evaluasi tulisan wartawan dan juga peningkatan keterampilan dan etos sumber daya masyarakat. Selanjutnya terdapat struktur organisasi media cetak, di mana dalam struktur organisasi media cetak terdiri dari dua bagian besar sebuah penerbitan pers atau media massa atau cetak, yaitu bagian redaksi atau editor department dan bagian pemasaran atau bagian usaha atau perusahaan yaitu business department. Di mana pada bagian redaksi dipimpin oleh pemimpin redaksi dan juga bagian pemasaran dipimpin oleh manajer pemasaran atau pemimpin usaha. Di atas keduanya ada pemimpin umum atau general manager. Ada juga pemimpin umum yang merangkap sebagai pemimpin redaksi. Bagian redaksi bertugas meliput, menyusun, menulis atau menyajikan informasi berupa berita, opini atau feature. Dan orang-orang yang melakukan tugas tersebut disebut dengan wartawan. Redaksi merupakan sisi ideal sebuah media atau penerbitan pers yang menjalankan visi, misi, atau idealisme media. Dalam pemimpin redaksi yang bertugas sebagai pelaksana tugas dan penanggung jawab sehari-hari di bagian redaksi membawahi beberapa orang atau lebih, di mana terdapat redaktur pelaksana yang mengoordinasi para redaktur atau editor, koordinator reporter atau liputan jika itu juga diperlukan, juga ada reporter dan fotografer, koresponden dan juga kontributor. Termasuk kontributor adalah para penulis lepas atau penulis artikel dan kolumnis. Nah, di dalam bagian redaksi sendiri ada pula yang disebut dengan dewan redaksi atau penasihat redaksi. Biasanya terdiri dari pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaksi pelaksana, pemimpin usaha, dan orang-orang yang dipilih menjadi penasihat di bidang keredaksian.
Ada juga yang disebut dengan staf ahli atau redaktur ahli, yaitu orang-orang yang memiliki keahlian di bidang keilmuan tertentu yang sewaktu-waktu masukan atau pendapatnya sangat dibutuhkan redaksi untuk kepentingan pemberitaan atau analisis berita. Bagian lain yang terkait dengan bidang keredaksian adalah redaktur pracetak, di mana bertugas membidangi desain grafis dengan setting layout dan artistik, serta perpustakaan dan dokumentasi. Nah, dalam hal tertentu, bagian penelitian dan pengembangan dapat masuk ke bagian redaksi. Kemudian job desk bagian redaksi pada pemimpin umum atau general manager, pemimpin redaksi, dan lain-lain. Pada pemimpin umum sendiri bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Ia dapat melimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada pemimpin redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan redaksional, dan kepada pemimpin usaha sepanjang menyangkut pengusahaan penerbitan. Kemudian pada pemimpin redaksi atau editor-in-chief itu bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Kemudian ada dewan redaksi, di mana biasanya beranggotakan pemimpin umum, pemimpin redaksi dan wakilnya, redaktur pelaksana, dan orang-orang yang dipandang kompeten menjadi penasihat bagian redaksi. Nah, pada dewan redaksi ini bertugas memberikan masukan kepada jajaran redaksi dalam melaksanakan pekerjaan redaksional. Dewan redaksi juga mengatasi permasalahan penting redaksional yang menyangkut berita yang sangat sensitif atau sesuai tidaknya berita yang dibuat tersebut dengan visi misi penerbitan yang sudah disepakati. Kemudian redaktur pelaksana, di bawah pemimpin redaksi biasanya ada redaktur pelaksana atau managing editor, di mana bertanggung jawab hampir sama dengan pemimpin redaksi atau wakil pemimpin redaksi, namun lebih bersifat teknis, di mana ia yang memimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter dan editor. Kemudian redaktur atau editor, redaktur atau editor sebuah penerbitan pers biasanya itu lebih dari satu, di mana tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Di internal redaksi, mereka juga disebut dengan redaktur desk atau desk editor, redaktur bidang atau redaktur halaman, karena bertanggung jawab penuh atas isi rubrik tertentu dan editingnya. Seorang redaktur biasanya menangani satu rubrik, misalnya rubrik ekonomi, luar negeri, olahraga, dan lain sebagainya. Dan kemudian ada redaktur pracetak. Setingkat dengan redaktur atau editor adalah redaktur pracetak atau redaktur artistik yang bertanggung jawab menangani naskah siap cetak, all in hand out or all up dari para redaktur, yaitu semua naskah berita yang sudah diturunkan ke percetakan dan sudah diset bersih, desain cover dan perwajahan, yaitu tata letak, layout, artistik, dan hal ihwal sebelum koran dicetak. Bagian lain yang ada di bawah koordinasi ini adalah setter atau juru ketik naskah, bertugas mengetik naskah yang akan dimuat, dan juga ada korektor yang bertugas mengoreksi atau membetulkan kesalahan ketik pada naskah yang sudah siap dicetak. Kemudian ada reporter. Di bawah para editor adalah para reporter, di mana mereka merupakan prajurit di bagian redaksi yang bertempur di lapangan, mencari berita lalu membuat atau menyusunnya. Itu merupakan tugas pokoknya yang kemudian nanti akan diberikan kepada editor. Kemudian ada
Fotografer atau wartawan foto atau juru potret bertugas mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita atau untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulisan atau reporter. Jika tugas wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, opini, atau feature, maka fotografer menghasilkan foto jurnalistik atau journalistic photography, photographic communications. Fotografer menyampaikan informasi atau pesan melalui gambar yang ia potret. Dengan fungsi foto jurnalistik itu antara lain menginformasikan, to inform, meyakinkan, to persuade, dan menghibur, to entertain. Kemudian ada koresponden. Selain reporter, media massa biasanya memiliki pula koresponden atau wartawan daerah, yaitu wartawan yang ditempatkan di negara lain atau di kota lain seperti daerah di luar wilayah di mana media massanya berpusat. Kemudian ada kontributor atau penyumbang naskah atau tulisan secara struktural, tidak tercantum dalam struktur organisasi redaksi. Ia terlibat di bagian redaksi secara fungsional. Termasuk kontributor itu adalah para penulis artikel, kolumnis, dan juga karikaturis. Para sastrawan juga menjadi kontributor ketika mereka mengirimkan karya sastranya yang berbentuk puisi, cerpen, ataupun esai ke dalam sebuah media massa. Wartawan lepas. Dalam kontributor, wartawan lepas juga termasuk ke dalamnya karena tidak terikat pada media massa tertentu sehingga mengirimkan berita untuk dimuat di mana saja dan menerima honorarium atau tulisannya yang dimuat. Dan juga ada wartawan pembantu atau stringer, yang bekerja untuk sebuah perusahaan pers namun tidak menjadi karyawan tetap perusahaan tersebut, tetapi dia tetap menerima honorarium atas tulisan yang ia kirim atau dimuat. Kemudian ada bidang pendukung redaksi. Ini adalah bagian yang tak kalah pentingnya untuk membantu kelancaran kerja redaksi, adalah bagian perpustakaan dan dokumentasi serta penelitian dan pengembangan. Lanjut pada bagian usaha atau perusahaan atau di business department bertugas menyebarluaskan media massa, yakni melakukan pemasaran atau marketing dan juga penjualan atau selling media massa dan juga media cetak. Bagian ini merupakan sisi komersial, meliputi sirkulasi atau distribusi, iklan, dan promosi. Biasanya bagian pemasaran dipimpin oleh seorang pemimpin perusahaan atau seorang manajer pemasaran, yaitu marketing manager, yang membawahi manajer sirkulasi, manajer iklan, dan manajer promosi. Di bagian usaha biasanya ada bagian tata usaha, personalia, keuangan, dan bagian umum, di mana bagian umum bertugas mengurusi dan menyediakan kebutuhan bagian perusahaan, baik yang bersifat hardware maupun software. Dan yang terakhir ada kunci sukses media cetak terdiri dari 3S dan 4P. Nah, pada 3S ini terdiri dari 3 sehat, yaitu sehat SDM, yakni tenaga pengelolaan media tersebut berkualitas, loyal, dan profesional di bidangnya yang ditunjang dengan gaji yang memadai atau well paid. Kemudian ada sehat manajemen, di mana manajemen tersebut dilakukan dengan baik, terencana, terarah, dan terkendali. Dan sehat yang terakhir yaitu sehat sarana, di mana terpenuhinya sarana atau segala fasilitas yang diperlukan bagi kelancaran kerja media tersebut. Dan untuk 4P terdiri dari produk atau produk berkualitas yang berisikan media menarik, aktual, memenuhi kebutuhan pembaca. Dan juga ada please, itu adalah mudah didapatkan,
tersebar luas dan mudah dicari di mana saja. Kemudian ada price, dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kualitas yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah people atau power. Itu adalah respons masyarakat, bisa juga respons penguasa. Media akan mati oleh salah satu kekuatan ini, yaitu antara masyarakat atau penguasa. Formula 4P yang dikemukakan tersebut itu tidak lain merupakan modifikasi konsep dari bauran pemasaran atau marketing mix yang disampaikan oleh Kotler dan Armstrong. Nah, bauran pemasaran itu terdiri dari semua hal yang dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan akan produknya yang terdiri dari 4P tersebut. Di mana pada produk kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar, sasaran meliputi ragam, kualitas, desain, fitur, nama merek, dan kemasan. Pada price adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk memperoleh produk dengan meliputi daftar harga, diskon potongan harga, periode pembayaran, dan persyaratan kredit. Kemudian untuk place, kegiatan perusahaan yang membuat produk tersebut tersedia bagi pelanggan sasaran meliputi lokasi, saluran distribusi, persediaan, transportasi, dan logistik. Kemudian pada promotion berarti aktivitas yang menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan untuk membelinya meliputi iklan dan promosi penjualan. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini, sekiranya dapat memberi wawasan lebih kepada teman-teman. Jika ada banyak kurangnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.